RPP Kuantum sampai. Siap kerja, semangat kerja, kompeten. Agar tidak tergantung atau tidak satu rumah dengan orang tua, ya. Habis itu, kalau saya pikir-pikir, dari gaji saya dalam sebulan dengan pengeluaran saya sehari-harinya untuk rumah, makan, serta kendaraan yang saya pakai untuk ke kantor tidak cukup untuk menabung untuk membuat rumah itu tadi gitu. Nah, jadi saya berinisiatif untuk membuat usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan ini ya contoh aja lah, kayak ibaratkan angkringan kah atau bukan, atau kayak jualan gorengan-gorengan gitu ya kan. Nah, terus permasalahannya di sini karena saya bekerja di kantor, otomatis waktu saya itu dalam sehari itu terkuras di pekerjaan saya yang intinya gitu. Sedangkan yang kerjaan sampingan saya ini juga butuh pengawasan gitu. Jadi saya membutuhkan seorang karyawan atau beberapa karyawan. Nah, caranya saya akan mencari karyawan itu untuk mengurusi semua yang ada di usaha kecilan saya itu tadi. Nah, di situ juga saya mempunyai beberapa kayak permasalahan kecil gitu. Karena harus menetapkan gaji untuk karyawan saya. Jadi di situ juga saya memfokuskan atau melihat situasinya gitu, tempatnya dulu bagaimana. Habis itu mengenai untung rugi dan sebagainya itu saya serahkan kepada karyawan saya. Jadi saya membutuhkan catatan atau laporan-laporan yang jelas dari mereka, karena saya juga tidak bisa tiap hari harus mengontrol atau memantau mereka secara langsung. Yang saya dapat dari kasus Dani itu ada manajemen produksi. Manajemen produksinya itu dia membuka usaha angkringan, contohnya tadi angkringan atau usaha kecil-kecilan. Jadi dia memproduksi atau menambah penghasilannya dia. Terus ada juga manajemen resiko. Manajemen resikonya itu dia termasuk menerima resiko karena dia sepenuhnya tanggung jawab dialihkan ke karyawannya. Jadi mau itu untung atau rugi dia terima. Jadi dia menerima resiko itu. Terus ada lagi manajemen sumber daya manusia. Dia memperkerjakan atau mencari karyawan untuk mengisi atau menjaga angkringan atau usahanya dia tersebut. Contohnya, saya seorang manajer sebuah restoran. Supaya restoran saya mendapatkan banyak pelanggan dan mendapat kesan positif di masyarakat, sudah pasti saya harus memastikan makanan ataupun minuman yang saya kelola itu terjamin kelezatan dan kehigienisannya. Dari mana saya dapat memastikan hal itu? Tentu saja dari bahan baku yang akan saya gunakan. Saya akan menyiapkan bahan-bahan yang berkualitas unggul dan fresh, mulai dari beras yang pulen, sayur mayur yang segar, daging yang halal berkualitas premium. Setelah itu, saya akan mengarahkan chef untuk memasak dengan ketentuan resep yang sudah teruji. Lalu mengarahkan pramusaji bagaimana pelayanan yang baik kepada pelanggan, bagaimana bagian cleaning service mencuci piring dengan bersih, merapikan kursi dan meja. Lalu saya mengarahkan bagian pencatatan uang untuk selalu mengecek pengeluaran dan pemasukan dalam jangka waktu tertentu. Jadi yang pertama itu adalah manajemen produksi, karena makanan atau minuman yang dikelolanya harus terjamin kualitasnya seperti bahan baku makanannya dan mulai dari sayur, beras, dan lain-lainnya. Kedua adalah manajemen MSDM, yaitu chef harus memasak dengan sesuai resep yang sudah ditentukan. Selanjutnya pramusaji harus harus melakukan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Manajemen yang ketiga adalah manajemen keuangan. Nah, di situ
manajemen keuangan harus mengecek pengeluaran dan pemasukan setiap hari, setiap jam. Bulan berikutnya naik dari bulan sebelumnya. Maka ada beberapa tim yang memang selalu melakukan riset melalui vote Instagram atau melihat tren outfit yang sedang ramai melalui TikTok atau media lainnya. Meriset ini untuk mengetahui jenis atau model pakaian apa yang dibutuhkan atau sedang trending. Nah, selain saya mempunyai usaha toko pakaian ini, saya juga mempunyai usaha lainnya yaitu rumah makan, tujuannya untuk menambah penghasilan atau sedang trending. Nah, selain saya mempunyai usaha toko pakaian ini, saya juga mempunyai usaha yaitu adalah SDM, contohnya dari mempekerjakan karyawan. Yang kedua yaitu pemasaran melalui pot IG, TikTok, supaya bisa mengetahui produk yang diinginkan atau yang sedang trending. Yang ketiga yaitu adalah manajemen investasi, yaitu rumah makan, tujuannya untuk menambah penghasilan. Contoh menurut saya adalah saya seorang owner di sebuah toko kosmetik. Di situ saya akan merekrut seorang karyawan untuk melakukan penjualan melalui media sosial, spanduk, dan pengiklanan. Dan di situ saya akan membuat buku besar untuk mencatat semua kegiatan di toko kosmetik saya, baik itu pengeluaran barang, pemasukan barang, bahkan mencatat keuangan, agar saya tahu bagaimana keadaan di toko saya, agar saya bisa mengelola toko kosmetik saya. Menurut saya itu adalah manajemen SDM, pemasaran dan keuangan. SDM adalah yang pertama perekrutan karyawan, yang kedua pencatatan di buku besar, yang ketiga promosian di media sosial. Di sini kami akan menyampaikan 3 manajemen dalam satu kasus. Contohnya saya membangun perusahaan produk tas biar pelanggan tertarik untuk membeli produk tas saya, biar produk saya laku dan terjual habis. Maka strategi saya salah satunya melakukan promosi seperti menetapkan harga yang murah. Maka saya melakukan promosi melalui media sosial dan saya akan membuat foto produk yang unik agar menarik pembeli untuk membeli produk saya. Setelah produk saya terjual habis, maka saya akan menghitung biaya pendapatan yang saya dapat dari menjual produk saya, apakah untung atau tidak, kemudian meningkatkan hasil pendapatan dengan berbagai strategi dan kebijakan sehingga keuntungan saya selalu bertambah, dan saya pun memberikan suasana yang nyaman untuk karyawan saya di perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan juga memberikan gaji pencarian karyawan atau rekrutan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi di sini menurut saya ada 3 manajemen dalam kasus yang dibacakan oleh Hani. Yang pertama di sini saya menyimak ada kasus pemasaran dikarenakan dia tadi untuk mempromosikan produknya itu melakukan kegiatan-kegiatan promosi baik itu di sosial media. Nah, jadi itu termasuk dari manajemen promosi. Sedangkan yang kedua menurut saya ada manajemen keuangan. Kenapa? Dikarenakan hasil penjualan dari produk Hani, dia menghitung bagaimana jumlah pengeluaran, laba atau ruginya. Dan yang terakhir ada manajemen sumber daya manusia, dikarenakan Hani tidak hanya sendiri dalam mengelola bisnisnya, tetapi juga membutuhkan para karyawan. Dan juga di sini Hani akan menggaji para karyawannya tersebut. Jadi Hani harus mempersiapkan karyawan yang memenuhi sumber daya manusia yang baik juga.